Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian kitab 100 hadis tentang wanita. Kita sudah sampai pada halaman 16, yaitu masuk pada bab yang ketiga, Masail wa ahkam lin nisa, beberapa masalah dan hukum yang berkaitan dengan wanita. Hadis yang ke-43, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sesungguhnya tiada lain, an-nisa'u para wanita adalah syaqaiqu saudari-saudari kandung, ar-rijali bagi para laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Apa maksudnya perempuan adalah saudari kandung laki-laki? Maksudnya adalah kita manusia ini bapak ibunya satu sebenarnya, yaitu adalah bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan ibu kita adalah istri beliau Hawa alaihi salam. Maka bapak kita dan ibu kita sama, berarti semua kita laki-laki perempuan ini sebenarnya bersaudara, yaitu saudari kandung karena bapak ibunya satu. Terus apa hubungannya hadis ini dengan bab ini? Ini babnya kan tentang beberapa masalah dan hukum berkaitan dengan wanita. Nah, kita akan bisa memahami hadis ini kalau kita mengetahui sababul wurudnya, sebab kenapa muncul hadis ini. Hadis ini muncul karena ada seorang wanita sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada perempuan yang mimpi basah, keluar mani ketika tidur mimpi basah, maka apakah dia wajib untuk mandi junub?" Maka Rasulullah mengatakan wajib mandi junub. Kemudian beliau menjelaskan, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Perempuan itu saudari kandung dengan laki-laki. Maka maksudnya Nabi adalah hukumnya antara laki dengan perempuan dalam Islam ini disamakan, tidak dibedakan. Sehingga kalau laki-laki mimpi basah, junub, kemudian mandi junub wajib, berarti demikian juga wanita begitu. Wanita junub karena mimpi basah atau karena hubungan intim, maka juga tetap wajib untuk mandi junub. Jadi ini konsep dalam Islam, hukum-hukum secara umum dalam Islam ini laki perempuan disamakan. Kapan boleh dibedakan antara laki dengan perempuan dalam masalah hukum Islam? Dibedakan ketika Allah dan Rasulnya membedakan. Tetapi ketika Allah dan Rasulnya tidak membedakan, maka jangan dibeda-bedakan. Contoh misalnya, wajib orang laki-laki yang hartanya sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana kalau yang kaya ini misalnya perempuan, atau yang kaya adalah istri, suaminya malah nggak kaya? Apakah istri juga wajib untuk mengeluarkan zakat? Sama. Kalau dia sudah mencapai nisab hartanya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ada perintah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Laki-laki jangan menikmati perempuan yang bukan mahramnya. Maka hukum ini juga berlaku untuk para perempuan. Perempuan jangan menikmati laki-laki yang bukan mahramnya. Karena wajah yang ganteng bagi perempuan itu juga satu kenikmatan. Demikian juga wajah yang cantik bagi laki-laki adalah satu kenikmatan. Nah, sama-sama hukum Islam di sini tidak membedakan. Karena itu kalau kita mau membedakan hukum antara laki dengan perempuan, itu perlu adanya dalil. Kalau tidak ada dalil, jangan membeda-bedakan. Dan dalilnya harus sahih. Kalau dalilnya dhaif, tidak bisa dipakai. Contoh misalnya, ini yang terkenal dalam kitab-kitab madhab. bahwasanya kalau seorang laki-laki sujud
Allahu Akbar, maka disunnahkan sujudnya ini dengan merenggangkan tangan. Nah, ini. Kepala telapak tangan pas pada kepala, okay? Sujud. Nah, ini dibuka begini. Tentu saja kalau salat sendiri atau sebagai imam. Kalau salat jamaah ya nggak bisa nendang orang nih, okay? Nah, maka dibuka. Apakah perempuan juga sama seperti itu? Sama. Kenapa? Tidak ada dalil sahih yang membedakan. Ada dalilnya atau ada hadisnya yang mengatakan, wahai perempuan, kalau kamu sujud maka kumpulkan tanganmu pada badanmu. Ada hadisnya, tapi dhaif. Nah, kalau ulama ahli hadis mengatakan hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Nah, karena itu hukumnya tetap sama laki dengan perempuan. Perempuan kalau sholat sujudnya pun juga tangan dibuka begini. Okay? Kalau salat sendiri, kalau salat jamaah nggak bisa. Wah, tapi saya malu karena terlihat orang banyak, misalnya seorang perempuan. Nah, kalau terlihat orang banyak laki-laki di situ, sementara perempuan ini melakukan seperti itu, malu karena dianggap tidak sopan mungkin. Perempuan kok buka-buka. Ya tidak dibuka ya nggak apa-apa, itu tidak wajib. Tetapi maksudnya jangan membeda-bedakan hukum antara laki dengan perempuan kecuali dalilnya dalil yang sahih. Tapi ini maksud hadis ini, Pak. Maka kesimpulannya bahwa hadis ini kaitannya dengan bab, yaitu laki-laki dan perempuan dalam Islam disamakan dari sisi hukum. Kemudian di sini ada salah tulis. Saya tulis di sini, maksudnya dalam Islam dihukumi salam dalam banyak hal. Ini maksudnya dihukumi sama. Enggak tahu ini kok bisa salah ini, apa pas ngantuk nawaripun ini. Karena biasanya kalau nulis gini nih, kalau sudah semangat itu nulis terus gitu. Sampai ngantuk-ngantuk pun masih nulis. Nah, mungkin gara-gara ngantuk malah jadi rusak begini tulisannya. Nah, maka dicoret kalau ada yang punya bukunya, diganti salam diganti sama. Hadis yang ke-44. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ah, sesungguhnya wanita, idza balagatil mahidha, apabila telah sampai haid, maksudnya telah sampai usia balik, lam yasluh, tidak pantas, maksudnya haram, ayyura, untuk terlihat, minha, dari perempuan tersebut, syai'un, sesuatu pun, maksudnya sesuatu pun dari tubuhnya, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini saja. Nah, ini apa? Wa asyara, beliau menunjuk, ila wajhih, kepada wajah beliau, wa kaffaih, dan kedua telapak tangan beliau. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai hasan atau sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita dalam Islam dihukumi haram membuka auratnya di hadapan selain mahramnya, kecuali hanya dua bagian anggota tubuh. Yang pertama adalah wajah, yang kedua adalah kedua telapak tangan. Yang namanya wajah ada batasnya. Batas atas adalah tempat tumbuhnya rambut. Batas bawah adalah dagu. Maka bawah dagu ini sudah bukan wajah lagi. Sehingga kalau pakai jilbab ya tutupi bagian bawah sini. Kalau bisa, bisa nggak Pak? Pakai jilbab tutupi sini. Kemudian bagian samping itu adalah dari telinga sampai telinga. Nah, ini batas wajah yang boleh terlihat dari wanita. Sehingga telinga wanita ini tidak boleh terlihat oleh yang bukan mahramnya. Demikian juga rambut wanita tidak boleh terlihat oleh yang bukan mahramnya. Demikian juga bawahnya dagu tidak boleh, termasuk juga leher, apalagi bagian kalung sini tidak boleh terlihat oleh selain mahramnya. Kemudian yang kedua adalah telapak tangan. Yang namanya telapak tangan itu adalah batasnya dari ujung kuku sampai dengan pergelangan. Ini namanya telapak tangan. Ini berdasarkan hadis ini, kalimatnya jelas, wajhihi, wajah, kaffai, kedua telapak tangan. Maka inilah pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat para ulama yang berbeda pendapat tentang masalah auratnya para wanita. Kalau kita membuka kitab-kitab fikih, banyak sekali pendapat-pendapat yang beraneka ragam tentang aurat wanita.
Tapi paling kuat pendapat adalah yang sesuai hadis yang sahih dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kesimpulannya pendapat yang paling kuat adalah tadi, okay? Seluruh tubuh wanita dari atas sampai bawah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Para ulama berselisih pendapat telapak tangan itu yang dimaksud yang mana. Menurut mayoritas para ulama namanya telapak tangan itu ada atas ada bawah, ini semuanya telapak tangan, sehingga boleh terbuka ini semuanya baik atasnya maupun bawahnya. Ada seorang ulama Ibnu Abidin, beliau berpendapat bahwasanya yang disebut telapak tangan itu bagian dalam. Kalau bagian atas ini bukan telapak tangan. Nah, makanya sebagian wanita ada yang mereka itu pakai baju kemudian sini ditutupi, Pak. Ada tali, nggih. Nah, kemudian ditalikan di sini bajunya, nah, sehingga bagian atasnya tertutupi begini. Ya itu lebih hati-hati, karena bagian punggung tangan wanita ini menarik bagi laki-laki, apalagi tangannya jari-jarinya cantik, nah, sehingga apalagi putih warna kulitnya, nah, ini menarik bagi para laki-laki, sehingga kalau ini ditutupi bagian sini, bagian atas punggung telapak tangan ini lebih hati-hati. Tetapi tetap saja hukumnya sesuai hadis ini adalah punggung bagian telapak ini adalah termasuk telapak, sehingga tidak wajib untuk ditutupi. Lah terus ketika wajah dan kedua telapak tangan wanita tidak wajib untuk ditutupi, muncul pertanyaan, bolehkah kita laki-laki untuk melihat keduanya? Jawabannya adalah boleh, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah aman dari syahwat. Artinya kalau kita melihat wajahnya perempuan dengan bersyahwat, bukan istri kita tapi istri orang, ya kita lihat wajahnya, wah cantik banget ini, nah di sini nggak boleh, haram. Tetapi kalau ada keperluan maka melihat boleh tanpa syahwat. Misalnya kita beli kepada seorang penjual, penjualnya ini wanita, nah kita laki-laki, apakah tidak boleh melihat? Beli harus begini, tumbas, nah, nggak begitu, beli normal aja, tumbas, nggak apa-apa lihat, yang penting tidak disyahwati atau tidak dinikmati. Maka jangan bersengaja, saya kalau mau beli gorengan saya pilih yang kesana, kenapa? Penjualnya cantik, nah itu nggak boleh, berarti menikmati ini kok. Atau misalnya dokter, saya sakit gigi, saya pilih-pilih dokternya, pilih yang apa? Pilih yang muda, yang cantik, nah, nggak boleh begitu, ini haram. Berarti anda itu pengen menikmati wajahnya bu dokter ketika anda sedang diperiksa oleh bu dokternya, nah, nggak boleh. Nah, supaya saya nggak sakit gigi maka saya lihat wajahnya, wajah cantik mengurangi sakit gigi saya, ya nggak boleh. Namanya nggak boleh, mau alasan apapun nggak boleh. Kecuali kalau bu dokternya tadi belum nikah, kemudian panjenengan lamar, panjenengan nikahi, nah, silahkan. Setelah itu pilih bu dokter tadi untuk periksa gigi, nggak apa-apa, usah jadi istrinya. Tapi selama belum jadi istrinya tidak boleh. Karena itu sampai hari ini terus terang ini kadang-kadang saya itu sakit gigi karena ada gigi yang berlubang, tapi belum dapat dokter yang pas saya, karena cari dokter laki-laki susah, Pak. Kalaupun ada itu agak jauh, malas juga datangnya. Tapi yang di sekitar rumah saya, daerah Mantung, saya lihat dokter gigi cewek lagi, malas jadinya. Sehingga lebih baik dijaga aja giginya supaya tidak sakit, supaya bersih terus, supaya tidak sakit, sehingga tidak perlu kepada dokter gigi. Tapi kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah di sini menegur, ya Asma, wahai Asma. Kenapa Asma ditegur? Karena waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumahnya Aisyah. Aisyah ini istri Nabi. Kemudian Asma ini datang. Asma ini adalah kakaknya Aisyah. Sama-sama putrinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Asma lebih tua 10 tahun daripada Aisyah. Maka Asma ini adalah iparnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Asma masuk rumah Nabi atau rumahnya Aisyah dalam keadaan pakai baju, tapi bajunya sangat tipis. Karena tipis maka bagian dalam tubuh atau kulit bagian dalam ini terlihat. Nah maka Rasulullah langsung berpaling, tidak mau melihat. Kemudian Rasulullah menegur, wahai Asma, kamu dengan saya tidak mahram, kamu adalah saudari ipar saya, kamu sudah balik. Maka wanita yang balik, yang sudah haid, tanda balik, berarti dia tidak boleh terlihat kecuali hanya wajah sama
kedua telapak tangan. Nah, itulah sabda Nabi SAW menegur kepada Asma gara-gara dia memakai baju yang tidak menutup aurat secara sempurna, yaitu bajunya menerawang atau tidak tebal, sehingga bagian dalam tubuh yang tertutupi baju ini masih terlihat warna kulitnya. Karena itulah para ulama mengatakan syarat menutupi aurat itu adalah pertama, harus kain yang menutupinya tidak menampakkan bagian dalam yang tertutupi. Kalau masih menampakkan bagian dalam, berarti kainnya terlalu tipis sehingga sama dengan tidak menutupi aurat. Ada kain-kain yang nerawang kan, Pak? Misalnya gaun wanita yang biasa dipakai ketika malam pertama. Nah, itu tidak boleh dipakai keluar rumah. Karena semuanya akan semaput nanti melihat wanita berjalan-jalan pakai baju malam pertama begitu. Itu sama dengan nggak pakai baju begitu. Itu kan untuk suaminya. Demikian juga yang kedua, syaratnya baju ini harus menutupi seluruh auratnya. Kalau hanya sebagian aurat yang tertutupi, berarti belum menutup aurat. Syarat yang ketiga, baju ini harus tidak menggambarkan bentuk dari tubuhnya. Yang sudah menonjol jangan ditonjolkan. Itu sama dengan tidak menutup aurat. Mohon maaf, perempuan kalau membeli penutup dada, istilahnya apalah, penutup dada itu boleh membeli yang keras, yang belenduk nih Pak, tapi pakainya di rumah aja untuk suaminya. Tapi kalau keluar rumah pakai yang begitu, kemudian dia pakai kaos, sehingga semua orang yang melihat akan menganggap itu sesuatu yang besar, padahal sebenarnya dalamnya ya kempes saja. Nah, itu adalah sesuatu yang haram dalam Islam ini. Itu sama dengan tidak menutup aurat. Maka saya ringkas tadi, yang sudah muncul jangan dimunculkan lagi, yang sudah menonjol jangan ditonjolkan. Itu sama dengan tidak menutup aurat. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya harus jujur ini. Jujur apa ini? Jujur bahwa masalah aurat wanita ini memang para ulama berselisih pendapat banyak. Tetapi saya ulangi lagi, ya, pendapat yang paling kuat yang sesuai hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak mengingkari adanya sebagian ulama yang berpendapat bahwa tangan wanita ini auratnya sampai dengan separuh dari sepertiga dari hastanya. Ini hasta dibagi tiga, 1, 2, 3. Nah, sepertiganya ini masih bukan aurat. Ada yang berpendapat begitu. Kenapa? Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, bahwasanya Rasulullah menjelaskan kepada para wanita, wahai wanita, auratmu sampai sini. Nah, dipegang oleh Nabi pada tengah dari hasta ini. Kemudian dikira-kirakan yang tidak dipegang itu adalah sekitar satu kepalan juga. Nah, berarti kan dibagi tiga hasta ini, 1, 2, 3. Nah, sepertiga hasta ini bukan aurat. Tapi hadis itu tidak sahih. Karena itu lebih baik kita pakai hadis yang sahih, yang hanya membatasi telapak tangan. Maka para wanita harus menjaga, jangan disingkap-singkap, apalagi sampai sini, you can see namanya. Nah, itu tidak menutup aurat nih, ditutup sampai tangannya sini. Tapi kemudian masalah wajah ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat wajah wanita adalah aurat, sehingga wajib memakai cadar. Ini mazhab ulama-ulama Saudi, ulama Hambali. Sementara itu, mayoritas para ulama berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Orang Indonesia ngakunya mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i sendiri mengatakan, wanita kalau keluar rumah hendaklah pakai penutup wajah kecuali satu mata yang kiri. Satu mata tok, Pak, bukan dua mata. Kenapa? Karena satu mata sudah bisa melihat jalan, nggak akan nabrak. Nah, ini kalau betul-betul mau pakai pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, susah. Nah, makanya rata-rata wanita Indonesia tidak pakai pendapatnya imam mereka, meskipun kalau ditanya mazhabmu apa? Mazhab Syafi'i. Tapi kenapa kamu tidak pakai penutup wajah satu mata? Nah, maka pasti mengatakan saya nggak bisa atau susah, atau mungkin saya nggak tahu kalau Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Nah, Imam Syafi'i pendapatnya seperti itu.
Taib, maka tidak wajib wanita untuk memakai cadar. Kalau memakai cadar boleh dan itu bagus karena dilakukan oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-45, wa an Ummi Salamah wa Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhailul mar'ah, bagian ujung bawah dari baju wanita adalah shibrun, panjangnya itu 1 jengkal. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dan hadis ini derajatnya sahih. Jadi maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita untuk menutupi telapak kakinya. Supaya telapak kakinya tertutupi, maka kalau memakai baju bawah, hendaklah baju bawah itu lebih panjang 1 jengkal setelah mata kaki tertutupi. Jadi ngelembrehnya ke tanah itu panjangnya 1 jengkal. Kenapa? 2 tujuannya. Pertama, supaya telapak kaki tertutupi. Yang kedua, supaya tidak terlalu panjang sehingga akan menyulitkan wanita tadi untuk berjalan. Karena kalau terlalu panjang, misalnya 1 hasta niki panjangnya, ngelembrehnya, nah, jalannya susah, kejiret-jiret. Apalagi kayak baju pengantin tuh yang pinten nih, kalau 1 meter mau 5 meter nih oteng buri nih. Nah, ini malah akan membawa kotoran banyak. Kalau di kampung kita banyak telek lencong, itu sudah berapa telek lencong yang nyantol nih. Nah, maka para wanita disuruh oleh Nabi untuk memanjangkan 1 jengkal supaya telapak kakinya tertutupi. Orang zaman sekarang hampir tidak ada yang melakukan hadis ini. Kenapa? Sekarang sudah ada kaos kaki. Dan itu lebih mudah bagi para wanita. Karena kalau para wanita ini memanjangkan bajunya yang ke bawah itu adalah 1 jengkal, ini masih juga tersingkap. Kalau dia naik motor, ya kan? Naik, ya pasti akan tersingkap juga. Kalau zaman dulu nggak ada motor, gitu. Nah, sehingga masih mudah untuk memakai baju seperti ini. Nah, maka dibuatlah kemudian kaos kaki. Kaos kaki apakah mencukupi? Mencukupi. Karena sudah menutupi dari kaki tersebut. Sehingga orang tidak mengetahui apakah kakinya sedang sakit ataukah tidak, warna kulitnya apakah hitam ataukah kuning. Ketika ditutupi kaos kaki sudah tidak tampak. Nah, maka ini sudah mencukupi dari apa? Dari aurat tersebut, tidak ada masalah. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh kan itu kan membentuk, katanya tadi tidak boleh membentuk. Nah, khusus untuk kaki ini membentuk enggak apa-apa, Pak. Kenapa? Karena memang kesusahan dalam hal ini kalau memang harus tertutupi betul-betul tanpa terlihat sama sekali bentuknya tadi. Maka dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwasanya apabila sudah menutupi warna kulitnya kaki ini, maka ini sudah cukup untuk menutupi auratnya. Lah mungkin ada yang bertanya, fakta kita di Indonesia yang menutupi mata kaki di antara para wanita lebih sedikit. Faktanya lebih banyak yang membuka telapak kakinya. Gimana ini? Nah, jawabannya adalah bahwasanya laki-laki maupun perempuan dimanapun di Indonesia maupun di luar negeri sama saja. Yang belajar ilmu dengan yang tidak belajar ilmu lebih banyak yang tidak belajar ilmu. Yang paham hukum dengan yang tidak paham hukum Islam lebih banyak yang tidak paham hukum Islam. Sehingga ya wajar kalau faktanya begitu. Coba kita kumpulkan wanita-wanita Indonesia. Kita tanya, aurat wanita sesuai hadis sahih mana saja? Banyak yang nggak tahu pasti. Kalaupun tahu, mungkin tidak tahu dalilnya. Tidak paham atau tidak hafal dalilnya. Ya nggak masalah lah kalau nggak hafal dalilnya. Tapi yang penting paham. Pernah membaca, saya pernah membaca dalam buku 100 hadis bahwasanya aurat wanita semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, nggak hafal hadisnya tapi bisa menjelaskan, bagus itu. Nah, maka fakta ini jangan dijadikan dalil. Oh, faktanya banyak yang tidak menutupi mata kaki berarti boleh. Oh, enggak begitu. Tetap saja hukum tidak akan berubah gara-gara fakta seperti itu. Tapi saya memang jujur bahwasanya dalam fikih itu ada Imam Abu Hanifah berpendapat telapak kaki wanita bukan aurat. Kenapa Abu Hanifah berpendapat seperti itu? Karena menurut Abu Hanifah telapak kaki dengan telapak tangan sama-sama sering tampak. Apa yang sering tampak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telapak tangan kan sering tampak, Pak. Misalnya wanita naik motor, ya namanya tangan digunakan untuk
pegang bagian kuncinya atau pegang bagian sopirnya kalau misalnya dia pakai mobil, maka perlu telapak tangan. Jual beli juga begitu, mengambil sesuatu perlu telapak tangan. Sehingga ini sesuatu yang sering muncul, maka dimaafkan oleh Allah, tidak termasuk aurat. Nah, kaki menurut mereka, menurut Abu Hanifah adalah juga termasuk yang sering muncul, sehingga dimaafkan, tidak wajib untuk ditutupi. Nah, itu pendapat Abu Hanifah. Tapi sekarang kita disuruh milih, kalau hadis Nabi begini, kalau Abu Hanifah begitu, lebih pilih mana? Yang bisa dijadikan dalil itu Nabi atau Abu Hanifah? Nah, kita suruh milih nih. Nah, tentu saja kita udah paham semuanya bahwasanya kita disuruh mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah, tidak disuruh mengikuti Abu Hanifah ataupun yang lain-lain. Mudah-mudahan ini jelas nih. Tapi hadis 46. Qalat Turmudi, Imam Turmudi mengatakan, waqad qalat Aisyah, telah berkata istri Nabi yaitu Aisyah, idza balaghatil jariyah, apabila wanita kecil itu sudah sampai tis'a sinin, usia 9 tahun, fahiyam ra'ah, maka dia sudah termasuk wanita dewasa. Hadis ini diriwayatkan Turmudi secara mu'allaq. Mu'allaq itu maksudnya tidak pakai sanad. Maksudnya Aisyah adalah apa? Rata-rata wanita pada waktu itu kalau sudah usia 9 tahun itu sudah balik. Jadi bukan berarti kalau 9 tahun berarti sudah balik, enggak begitu, tapi rata-rata biasanya. Karena itu apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwasanya wanita wajib menutup aurat, itu maksudnya adalah kalau wanita itu sudah dewasa. Dewasanya usia berapa? Kalau zamannya Aisyah biasanya usia baliknya itu usia 9 tahun, sudah pada haid wanita-wanita pada saat itu. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah rata-rata wanita juga rata-rata haidnya usia 9 atau usia berapa. Bisa jadi adat dulu dengan adat sekarang berubah. Bisa jadi juga adat orang Arab dengan adat orang Indonesia berbeda meskipun waktunya sama. Nah, maka kesimpulannya adalah bukan jadi patokan 9 tahun ini, tapi yang jadi patokan adalah tanda-tanda haid yang sudah disepakati oleh para ulama karena ada dalilnya. Apa tanda haid? Ada 4. Pertama, kalau wanita itu sudah haid, maka berarti dia sudah balik. Tanda-tanda balik ada 4. Pertama, kalau dia sudah haid berarti sudah balik. Yang kedua, kalau dia sudah pernah mimpi basah, meskipun ini jarang terjadi, maka dia sudah balik. Yang ketiga, kalau dia sudah usia 15 tahun, maka dia sudah balik. Yang keempat, kalau dia sudah tumbuh bulu pada kemaluannya, maka berarti sudah balik. Manapun di antara 4 ini, kalau sudah ada berarti dia sudah balik. Kalau sudah balik, maka hukum-hukum yang kita bicarakan tadi berlaku terhadapnya. Dia wajib menutup auratnya, dia tidak boleh menampakkan auratnya kecuali yang diizinkan oleh Islam, oleh Nabi SAW. Nah, kalau dia tampakkan ya berarti melanggar. 47. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila rama melempar ahadukum salah satu kalian jamratul aqabah, jamrah aqabah pada waktu haji niki, faqad halla, maka sungguh telah halal lahu bagi dia kullu syai, segala sesuatu yang tidak boleh untuk orang yang ihram, illan nisa, kecuali istri tidak boleh dikumpuli. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini bicara hukum tentang orang haji. Orang haji selama ihram dia tidak boleh melakukan beberapa hal. Salah satunya tidak boleh pakai parfum. Salah satunya tidak boleh pakai penutup kepala. Laki-laki nggih, peci nggak boleh, helm nggak boleh. Kalau payung nggak apa-apa, karena payung itu menutupi kepala tapi nggak langsung, nggak nempel. Yang nggak boleh itu yang nempel. Tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai penutup kepala, tidak boleh pakai baju yang berjahit yang sudah berbentuk begini. Hanya boleh pakai baju ihram. Tidak boleh mengumpuli istri, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong bulu, potong rambut dan seterusnya. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis ini, kalau orang yang ihram itu sudah melakukan jumrah aqabah, yaitu melempar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada saat hari penyembelihan korban, maka berarti dia sudah boleh untuk melakukan apa-apa yang tadi dilarang, kecuali satu yang masih tetap tidak boleh, yaitu mengumpuli istri, tetap nggak boleh. Nah, ringkasnya gini Pak, pada tanggal 10 Dzulhijjah orang yang haji itu ada 4 amalan. 4 amalan ini kalau bisa urut, kalau nggak urut nggak apa-apa, dimaafkan. Tapi kalau bisa urut, maka kita harus tahu urutannya. Urutannya adalah ramyun, nahrun, halqun, tawafun. Ramyun melempar jumrah,
kemudian nahrun, menyembelih kurban, kemudian halqun, menggundul rambut atau mencukur rambut, kemudian tawafun, tawaf ifadah. Nggih, 4 ini urutannya. Ramyun, lempar jumrah, nahrun, menyembelih kurban, halqun, gundul, tawafun, tawaf ifadah. Nah, kalau 4 amalan ini semuanya sudah kita lakukan, maka sudah boleh untuk mengumpuli istri. Tetapi kalau kita baru rama, melempar jumrah saja, atau baru halqun saja, atau baru nahrun, ya, menyembelih kurban, atau baru halqun, menggundul, belum sampai semuanya total nih, maka ini kita baru boleh melakukan yang tidak boleh kecuali 1, jima masih nggak boleh. Nah, kalau pengen jima maka 4 ini semuanya apa? Selesaikan dulu. Udah selesai, udah. Karena ihramnya sudah beres, berarti kemudian boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi ini maksudnya. Kemudian secara fikih, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya parfum dan sebagainya tadi yang tidak boleh bagi orang yang ihram itu menjadi boleh apabila sudah melakukan 3 tadi. 3 sebelum yang terakhir, yaitu apa? Ramyun, melempar jumrah, nahrun, menyembelih, sama halqun, menggundul rambut. Kalau sudah 3 ini dilakukan, baru boleh untuk pakai parfum, baru boleh untuk potong tangan dan sebagainya. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah yang sesuai hadis ini, bahwasanya tidak harus menunggu 3 ini dilakukan semuanya, cukup 1 aja, ramyun saja, melempar saja. Karena hadisnya jelas, idza rama, kalau sudah melempar meskipun belum nahrun, belum menyembelih, meskipun belum halqun, belum menggundul, tetap sudah boleh untuk pakai parfum, sudah boleh untuk potong kuku dan sebagainya. Inilah madhab yang sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu terus terang, saya kalau disuruh milih madhab apa dalam fikih, saya pilih madhabnya ahli hadis. Bukan madhab Hanafi, bukan madhab Syafi'i, bukan madhab Hambali, bukan madhab Maliki, madhab ahli hadis. Loh, apakah ada madhab ahli hadis? Ada, banyak. Siapa saja tokohnya? Contohnya misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari dulunya madhabnya Syafi'i dulu, tapi setelah ilmunya banyak, akhirnya dia madhabnya berubah. Madhabnya madhab ahli hadis, yaitu apa? Ngikuti lafalnya hadis gimana, udah. Ini Nabi mengatakan kalau sudah lempar jumrah, sudah boleh potong kuku, sudah boleh pakai parfum, ya sudah. Berarti melempar jumrah saja sudah cukup. Nah, kebetulan madhab ini sesuai dengan madhabnya Imam Malik. Imam Malik berpendapat kalau sudah lempar jumrah, udah, parfum boleh, udah. Nggak harus menunggu tadi apa? Menyembelih, tidak harus menunggu potong atau cukur. Tapi kalau madhab Syafi'i, coba panjenengan kalau punya guru madhab Syafi'i, tanya pada guru panjenengan, pasti diharuskan 3 dulu. Nunggu 3 dulu baru boleh parfum. Nah, kalau kita enggak, kenapa? Hadisnya hanya mensyaratkan 1 saja. Tambah 1 hadis, 48. Wa an Imran radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah, wa tibur rijal, parfumnya laki-laki adalah rihun, yang berbau, la launalah, tidak ada warnanya, maksudnya warnanya tidak tajam. Ala ketahuilah, watibun nisa, parfumnya wanita, launun, adalah warna saja, la rihalahu, tidak ada baunya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam mengatur masalah parfum. Untuk laki-laki biasanya parfumnya yang baunya semerbak. Nggak apa-apa, laki-laki pakai parfum yang baunya semerbak sehingga para wanita jadi kecantol padanya, nggak apa-apa. Karena memang laki-laki itu boleh nikah sampai berapa? 4. Sudah punya istri masih suka pakai parfum, nggak apa-apa. Akhirnya nanti istrinya nambah-nambah sampai 4, silahkan. Tapi untuk wanita sebaliknya, wanita tidak boleh tebar bau parfumnya. Sudah kita baca hadis kemarin, kalau ada seorang wanita sengaja pakai bau parfum, pakai parfum yang berbau wangi yang semerbak, kemudian melewati para laki-laki supaya mereka dapati baunya, maka wanita tadi adalah apa? Pelacur. Itu sabda Nabi, bukan perkataan saya. Maksud Nabi adalah haram hukumnya untuk para wanita. Lah terus bagaimana kalau wanita mau pakai parfum? Sudah dikasih aturan oleh Nabi. Ini parfumnya wanita itu hanya berwarna tetapi tidak berbau. Apakah ada parfum seperti itu? Di Arab ada, kalau di Indonesia saya nggak tahu. Misalnya apa? Parfum yang namanya za'faron. Za'faron itu kalau dioleskan di kulit, ini jadi kuning Pak kulitnya. Nah, sehingga kulitnya jadi bersih. Dioleskan pada apa? Wajah, maka wajahnya jadi lebih cantik.
Yang ada hitam-hitamnya karena dia olesi dengan za'faran, maka insya Allah hitamnya hilang atau berkurang. Tapi nanti kalau za'farannya diusap, ya udah hitamnya muncul lagi. Itu za'faran. Boleh dipakai oleh wanita, boleh. Yang membolehkan Nabi SAW. Jadi boleh wanita itu berhias, nggak apa-apa. Tapi berhias yang diizinkan oleh Islam. Pakai celak, nggak apa-apa. Wanita pakai celak. Pakai bedak, nggak apa-apa. Yang penting tidak neko-neko. Kalau bedak yang neko-neko ya nggak boleh. Misalnya bedak warnanya seperti pelangi, sehingga orang semuanya noleh. Wajah pipi ini kok warna-warni kayak apa gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau yang normal saja, biasa bedak-bedak yang biasa dipakai, yang hanya untuk menghaluskan kulit saja, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Sesuai hadis ini, Nabi mengatakan parfum wanita adalah warna, tidak ada baunya. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum, dan sisa waktu kalau ada